Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khudh biyadi qad qallat hilati. Adrikni ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qad qallat hilati. Adrikni ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qad qallat hilati. Adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, pemerintahan salawat dan mahadul qiyam sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan acara maulid kita menyambut kehadiran, kelahiran manusia yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin wa khatamun nabiyyin wal mursalin, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Semoga hadirnya kita di sini bisa menambah kekuatan iman Islam kita. Menguatkan niat, meluruskan niat, menguatkan hati, dan membangkitkan semangat perjuangan kita. Dalam hidup di dunia, selama hayat di kandung badan, perjuangan tidak akan pernah beres. Perjuangan tidak akan pernah selesai. Kapan kita selesai berjuang dan kapan kita berhenti berjuang? Pada saat nyawa sudah berpisah dari badan kita. Pada saat kita sudah sampai ke alam kubur. Karena Rasulullah SAW pun seperti itu. Dan para nabi dan rasul semua dalam hidupnya nggak ada yang diam saja. Nggak ada mereka yang berpoya-poya, hura-hura, bersenang-senang, apalagi sampai maksiat, tidak ada. Semua hidupnya siang dan malam, lahir dan batin berjuang membela agama Allah. Itu para nabi dan rasul. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat. Maka umat Islam sukses hidupnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, habis umurnya dan habis hidupnya untuk membela agama Allah. Tidak ada yang untuk nafsunya. Semua untuk berjuang dan berdakwah, melanjutkan perjalanan hidup kaki Rasulullah SAW. Demikian kita. Seharusnya itu yang menjadi tauladan. Hadirin rahimakumullah. Allah sampai memuji kanjeng Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Apa? Kenapa Rasulullah dipuji oleh Allah sampai seperti itu? Karena perjuangannya, karena kesabarannya, karena ketahanannya. Tidak pernah Rasulullah bergeser, mundur, apalagi berpaling untuk berjuang. Sehebat apapun gangguan, kezoliman, kejahatan, tantangan, dan sebagainya. Surat itu, ayat itu ada di dalam surat Al-Ahzab. Turunnya surat itu pada saat kejadian di mana Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh kaum musyrikin di Madinah, dikhianati oleh orang-orang munafik di Madinah. Targetnya Rasulullah akan dibunuh, para sahabat akan dihabiskan. Kota Madinah sudah dikepung, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian ada seorang sahabat mengusulkan, namanya Salman Al-Farisi. Di samping kita ada nih. Salman Al-Farisi hirup nih orang ini. Mengusulkan supaya setiap celah yang akan masuk ke Madinah dibuat parit. Di situ para sahabat dipimpin oleh Rasulullah bisa bertahan.
dan selamat sampai hari ini. Sampai kita bisa menikmati iman Islam. Itulah satu di antara contoh perjuangan kami Nabi SAW, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin rahimakumullah, kita ingin kuat? Ingin kuat tidak? Ingin menang? Ingin berkah? Ingin masuk surga? Ingin ketemu Rasulullah? Tanamkan cinta pada Rasulullah. Tapi apa bukti? Apa bukti kalau kita cinta pada Rasulullah? Kalau sampai merindukan pun tidak, rasanya cintanya masih akan dipertanyakan. Siti Aisyah menyampaikan satu cerita. Ada seseorang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dalam hidupku tidak ada seorang manusia yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu, lebih dibandingkan diriku sendiri, lebih dibandingkan dengan kedua orang tua sendiri, dan lebih dibandingkan dengan anak-anakku, dan dibandingkan dengan seluruh apapun yang ada pada diriku. Kata beliau, ya Rasulullah, aku tahu engkau adalah seorang Rasul, engkau adalah seorang Nabi, derajatmu begitu mulia, kedudukanmu begitu tinggi, dan aku adalah orang biasa. Apabila engkau meninggal dunia, engkau akan bersama dengan mereka di tempat yang mulia, dalam derajat yang tinggi, di surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ya Rasulullah, kalau aku nanti meninggal dunia, bagaimana nasib? Rasulullah terdiam sampai malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita mengaku cinta pada Rasulullah, habiskan cinta untuk Rasulullah setelah Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tadi, tidak ada yang aku ceritakan di rumahku kecuali cintaku kepadamu. Tidak ada yang aku rindukan kecuali engkau. Tidak ada sesuatu yang aku banggakan kecuali engkau. Tapi aku ini adalah manusia biasa, ya Rasulullah. Tapi Allah memberikan jaminan tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebagai teman terbaik. Siapa? Ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman terbaik buat kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai oleh dia min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dibandingkan dengan kedua orang tuanya, dibandingkan dengan anak-anaknya, dan dibandingkan dengan seluruh manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang cinta pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, insya Allah, kita bertemu dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan para nabi, bisa bertemu dengan para syuhada, bisa bertemu dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan para nabi, membenarkan para rasul, membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam. Itu as-siddiqin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan keadaan zaman ini.
Kata orang istilahnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan dirusak, akidah dirusak, iman dilemahkan, ekonomi sudah kita tahu semuanya. Barang-barang makanan semua mahal, pajak semakin naik. Yang dulu hanya 10% PPN sekarang seberapa? Bahkan katanya nanti akan naik lagi sampai 12%. Bahan bakar minyak mahal, semuanya mahal, pajak semua dikejar. Dan yang paling dahsyat, kemaksiatan didukung oleh para penguasa. Sampai anak-anak SMP katanya diberikan kondom apa namanya? Dibekali ya kondom mana jina mana kabeh sawan, dilindungi engke. Kalau itu sudah diakui, disahkan undang-undangnya, kalau ada anak bapak-bapak dan ibu-ibu jina ketahuan kemudian dimarah, kita bisa dituntut di pengadilan, bisa disalahkan. Apa sebabnya? Sebab menurut undang-undang itu dibolehkan. Naon salah naik, kunaon make dicarekan kusian, kunaon teu meunang, kunaon dilarang, aing hayang jina. Bahkan sampai nanti anak-anak perempuan yang umurnya di bawah 10 tahun pun, kalau memang itu dinikmati, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira bagaimana ini negara? Bagaimana ini bangsa yang bejat penguasanya haram jadah, laknatullah alaihim, laknatullah alaihim, dipilih oleh rakyat dengan sogokan. Mereka membuat undang-undang yang bisa merusak akhlak, yang bisa merusak iman, yang bisa merusak akidah. Makanya kalau kita tidak menguatkan iman, kalau kita tidak berjuang, kalau ekonomi bapak-bapak, ibu-ibu sudah lama Indonesia ekonominya dijajah. Yang harusnya kekayaan Allah di Indonesia yang begitu melimpah ruah, bapak-bapak, ibu-ibu, penghasil emas terbesar di dunia di Indonesia adanya di Freeport, di Timika, di Irian Jaya. Ayeuna ganti ngaranna Papua. Itu terbesar di dunia, dikuasainya oleh Amerika. Amerika membantu Yahudi, Amerika membantu Zionis. Kemudian dipakai kekuatan dan kekayaan itu untuk membantai umat Islam di Palestina terutama dan di seluruh dunia. Ini bagaimana keadaan negara seperti ini? Makanya kita jangan berhenti berjuang, jangan terlalu nyenyak tidur, tapi harus tidur. Jangan sampai jangan tidur karena bapak-bapak dan ibu molotov ke tengah ruang. Masing-masing kita punya hak. Mata punya hak, telinga punya hak, mulut punya hak, badan punya hak, suami punya hak, istri punya hak, anak punya hak. Hidup kita di dunia punya hak. Apa yang bagian dari Allah kita ambil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, mudah-mudahan kita jangan hanya sekedar berkumpul saja. Mudah-mudahan kita hanya sampai membaca apa yang dibaca, tidak mengerti, tapi benar-benar harus direnungkan. Bersihkan diri kita, sucikan diri kita, kembali kepada Allah dengan cepat, dengan lari. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kamu lari dengan cepat menuju kepada Allah dan kepada surga Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana kita bukti kalau kita mengejar Allah? Bagaimana bukti kita kalau kita mengejar surga? Kalau iman dibiarkan lemah, akidah dibiarkan rusak, akhlak dibiarkan bejat,
Hidup tidak menentu kemana arahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia tidak akan bisa lepas daripada cobaan dan gangguan. Tapi kita harus mencontoh kepribadian Kanjeng Nabi SAW. Tidak ada seorang manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya lebih daripada Kanjeng Rasulullah SAW. Dicaci, dimaki, dianiaya, dizolim, dihinakan, dilempar, dan segala apa saja yang disampaikan oleh Nabi dibohongkan oleh orang-orang musyrik. Omongannya, bahkan Al-Quran dianggap sebagai syair yang disampaikan oleh Muhammad. Mujizat yang diperlihatkan oleh Nabi dianggap ini hanya sekadar sihir. Berangkat kemana, pergi kemana, dimanapun berada, Nabi selalu senantiasa dalam ancaman. Sampai satu saat Nabi SAW berada di bawah gunung, di atas ada orang-orang Quraisy, ada orang musyrikin membenci kepada Nabi sampai menyimpan batu di atasnya. Supaya apa? Supaya meninggal karena Kanjeng Rasulullah. Kalau kita nggak ada kan ancaman apa-apa, hanya tinggal istiqomah, tinggal kita menjalankan syariat Nabi. Nabi SAW berjuangnya luar biasa. Kalau kita merenungkan doa Adiyatul Ma'syurah yang tadi kita baca, kata Nabi, Allahumma ilaika ashku do'fa quwwati wa qillata hilati. Coba Ustaz Qadir terjemahkan sini. Okay. Allahumma ilaika ashku do'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, lemahnya usahaku, hilahku, wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi, dan hinanya diriku di hadapan ya arhamar rahimin, Zat yang Maha Pengasih. anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. wa anta rabbi, Engkau adalah Rabbku. ila man takiluni, Kepada siapa engkau akan menyerahkanku? ila man takiluni au ila qaribin malak tahu amri, Pada kerabat yang memiliki urusanku. in lam takun sakhitan alayya, Jika engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. kata Rasulullah, ya Allah, in lam takun sakhitan alayya fala ubali. Yang penting engkau tidak marah kepadaku, ya Allah, aku nggak peduli. Berat perjuangan ini. Doa itu disampaikan oleh Nabi ketika berada di Taif, di mana sebelumnya Nabi SAW katanya 9 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, supaya terang-terangan dalam berjuang. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Para sahabat diboikot, diembargo, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bertemu, tidak boleh berjual beli, makanan dirusak, air dihambat, biar kelaparan, biar mati kepanasan, rumahnya dihancurkan, hubungan diputuskan. Akhirnya Rasulullah berdoa meminta kepada Allah ikhtiar, barangkali di Taif ada jalan di mana Rasulullah ingin mendapatkan keleluasaan dalam berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Ditolak mentah-mentah. Mereka tidak mau berbicara, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Dikejar-kejar oleh masyarakat, dikerahkan anak kecil supaya ngabaredokan Kanjeng Nabi SAW. Ya Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila adwin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri in lam takun sakhitan alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak marah kepadaku, biarin musuh jahat,
Kerabat menguasai diriku. Mereka berasa muka, mereka culas, mereka memalingkan muka, mereka nggak peduli, mereka meninggalkanku, mereka memusuhiku, mereka zalim, mereka aniaya. Badanku disakiti, dakwahku ditolak, dan aku diusir, sahabatku menderita semuanya. In lam takun sahitan alayya fala ubali. Ya Allah, asal Engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membayangkan bagaimana rasa yang diderita, yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasa yang ditanggung oleh Rasulullah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap sekali kepada kalian semuanya supaya kalian beriman. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah terhadap umat Islam sangat rauf, sangat rahim, perhatian, cinta, kasih sayang, ingat dan sebagainya. Tidak ada yang diingat oleh Nabi kecuali umatnya. Tidak ada yang diperhatikan lebih daripada yang lain kecuali umatnya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan wafat, bapak-bapak, ibu-ibu, masih bergerak-gerak katanya mulutnya, tapi suaranya sudah tidak bisa keluar karena sudah sangat lemah. Sahabat menyuruh kepada Sayyidina Ali, coba mungkin masih ada pesan terakhir dari Rasulullah untuk umat, untuk kita. Apa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada umat, satu, jangan meninggalkan sholat. Yang kedua, titip umatku yang fakir. Dan di akhir zaman di mana langit bumi sudah hancur, dunia sudah rata, makhluk sudah mati semua, malaikat Allah memanggil malaikat Jibril, Mikail, Israfil dengan membawa buraq dari surga yang sudah dihias, mencari makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya tiba-tiba ada muncul cahaya seperti tiang ke atas. Itulah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbuka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kiamat sudah datang? Kata para malaikat, betul. Kami datang untuk menjemputmu. Buraq sudah siap untuk mengangkutmu. Surga sudah menunggumu. Allah sudah mempersilakan untukmu. Kata Rasulullah, bukan itu yang aku tanyakan. Bagaimana keadaan umatku? Bapak-bapak, ibu-ibu, betapa perhatian Rasulullah buat kita. Kalau kita tidak punya rasa mahabbah, cinta, nggak tahu bagaimana. Kita memang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi jangan khawatir. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada seseorang cinta kepada seseorang, dia jauh waktu, masa dan jaraknya, karena itu dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dicintai. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Manusia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, modal kita untuk bisa ketemu Rasulullah, modal kita untuk bisa bertemu dengan para nabi, para rasul, dan kita ingin masuk ke dalam surga apa? Kalau kita tidak setia pada Rasulullah, tidak cinta pada kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau maulidnya saja dilupakan, kalau hari kelahirannya saja tidak diperingati, padahal lahirnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah acara Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengajarkan ajaran agama Islam yang sudah disempurnakan, sehingga sempurnalah kita semuanya. Yang kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Kalian sudah menjadi umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang syariatnya sudah disempurnakan, yang akhlaknya sudah disempurnakan. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita jaga iman kita, mari kita jaga Islam kita, mari kita jaga syariat kita, ikuti akhlak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berjuang membela Nabi, terus kita berjuang berdakwah, melanjutkan perjuangan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lemah, jangan pernah mundur, jangan pernah bergeser. Lebih baik kita mati syahid membela Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mati dalam keadaan hina. Rasulullah mengatakan ishkal iman au mut syahidan. Hiduplah kamu mulia atau kamu mati syahid. Bagaimana kita untuk bercita-cita menjadi orang yang mati syahid? Kita berjuang seperti saudara kita di Palestina tidak akan bisa. Jauh jaraknya dan kita tidak bisa masuk ke sana. Dari jauh kita bisa membantu. Sebagai bukti perjuangan kalau kita membela Allah, membela kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu kemarin ada Profesor Syekh Musa Al-Murawi datang ke sini. Beliau sudah mungkin lebih dari 1 bulan di Indonesia menyampaikan pemahaman tentang apa itu Palestina. Kenapa harus dibela? Kenapa harus diperjuangkan? Kenapa harus dibantu? Kenapa harus ditolong? Kenapa harus kita peduli? Sebab Palestina, Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 kota suci yang sholat di dalamnya mendapatkan fadilah sama dengan 1000 kali sholat dibandingkan dengan yang lain. Di Madinah 10.000 sholat dibandingkan dengan yang lain. Di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dari situ saja kita harus paham. Dari situ saja kita harus mengerti itu adalah kota suci, nabinya kotanya para nabi, para rasul. Banyak di dalamnya dilahirkan dan dihadirkan para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita tidak peduli. Bagaimana kita membela, memperjuangkan Palestina negeri kita dibiarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kita jangan boleh membiarkan. Makanya kita harus ngaji, harus belajar terus, belajar dengan ulama warasatul anbiya, jangan belajar dengan ulama su'. Sebab ulama su' itu kata Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu minad dajjal. Aku ada sesuatu yang aku lebih takuti dibandingkan dengan Dajjal. Ditanya, "Madzalika ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Qala ulama su', ulama-ulama yang jahat, ulama yang gila dunia, ulama yang gila harta, ulama yang gila jabatan, ulama yang gila kedudukan, yang hidupnya berdekatan dengan pejabat, mendukung pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang zalim, yang jahat. Itu adalah termasuk ulama yang jahat. Makanya kuatkan iman, kuatkan akidah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tidak ada tempat gantungan yang paling kuat, yang paling hebat lebih daripada Allah. Tidak ada, satu pun tidak ada. Hanya Allah As-Samad. Zaman sekarang begitu banyak fitnah yang akan melemahkan Islam, yang melemahkan iman, yang akan merusak akidah, yang akan mengacak-acak akhlak. Salah satu di antaranya yang terbaru, di mana ada pimpinan orang kafir datang ke sini. Orang-orang Islam ikut-ikutan, bangga,
merasa dirinya bangga karena bisa dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak peduli itu adalah urusan mereka, datang atau tidak datang, pimpinan mereka disanjung, dipuji, itu adalah urusan mereka. Apapun kata mereka, itu adalah kata mereka. Yang saya ingin sampaikan adalah untuk umat Islam, jangan sampai kita membenarkan apa yang disalahkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah hanya agama Islam saja, berarti yang harus dihargai adalah orang yang berjuang membela agama yang dijaga, yang dipelihara, yang diterima, yang diridhoi, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang membawa ajaran selain agama Islam, kira-kira bagaimana? Allah marah enggak? Dalam akidah ijmaliyah ada istibroh wa tabarrokna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ya Allah, kami membebaskan diri, melepaskan diri, membersihkan diri, menjauhkan diri dari segala macam agama apapun yang tidak sama dengan agama Islam. Tiba-tiba dianggap pimpinannya sebagai orang suci. Cari umpan ke umat Islam, dicium hulunya, muni bangga hayang katempong. Bapak-bapak, kita tidak akan mengganggu mereka. Itu urusan mereka, itu akidah mereka, itu pendirian mereka. Yang ingin saya sampaikan seperti ini adalah untuk kita terutama yang hadir. Sebab kita akan meninggalkan dunia yang akan dibawa oleh kita iman Islam kepada Allah. Yang ditanya di dalam kubur, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, kalau ada orang yang punya pendirian bahwa agama selain Islam itu sama dengan Islam, bagaimana? Itulah orang-orang yang sekuler mengajar kepada kita. Jadi hadirin rahimakumullah, jaga ini semuanya ya. Mudah-mudahan negara kita Indonesia tercinta, Nusantara dari Sabang sampai Merauke, negaranya dan bangsanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama yang terus istiqomah memperjuangkan yang hak dipelihara, dijaga, diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsanya dijaga, dipelihara oleh Allah, dan umat Islam dipelihara oleh Allah, dijaga imannya sampai terus yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan perkataan para ulama, para wali di zaman dulu, di mana mereka mengatakan jawe mahrusa, negara Indonesia terjaga, di mana seluruh negara-negara di dunia sudah rusak, sudah bejat, sudah jebol. Itu zaman dulu. Mereka datang ke Indonesia, para wali diutus oleh Turki Utsmani saat itu, dikirim ulama, salah satunya ada Sunan Malik Ibrahim di Gresik. Itu dikirim oleh salah satu Sultan Mecit namanya. Kalau kata kita Sultan Majid. Orang Turki namanya Mecit, sebab J jadi C, jadi Sultan Mecit. Padahal Majid. Diutuslah seorang ulama namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Diutus para ulama datang ke sini untuk mengajarkan agama Islam dari Sabang sampai Merauke. Islam 99%. Sekarang nggak tahu tinggal berapa persen. Memang umatnya lebih banyak. Nah, tugas kita sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah terus, ajak anak, istri, teman, saudara, tetangga dan sebagainya biar ngaji, biar kembali kepada Allah. Sebab itu perintah Rasulullah, alaikum bimujarasatil ulama wasimai kalamil hukama. Kamu harus duduk berdekatan, bergaul dengan para ulama, dengarkan semua nasihat-nasihat ahli hikmah. Fa inna Allaha yuhyil ardal maita binuril hikmah. Fa inna Allaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Sebab Allah menghidupkan
menghidupkan hati yang sudah mati dengan cahaya hikmah, kama yu'aldu bima'il matar, sebagaimana Allah menyuburkan, menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Jadi kalau kita ingin subur hatinya, ngaji, belajar, dengarkan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para ulama. Tadinya saya ingin membaca tentang keterangan tentang Maulid Nabi di dalam kitab I'anatul Talibin, tapi waktunya sudah habis. Ini penting buat kita, di mana para ulama dulu berpendapat bagaimana kenapa Maulid dianggap penting. Sebab ini adalah wujud iman kepada Allah, wujud cinta kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Dan dengan acara Maulid, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, di antara para sahabat ada yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, dia akan mati, kemudian akan masuk ke dalam surga dan dinyatakan ahli surga. Tapi mereka masih menangis, mereka masih sedih. Yang mereka takutkan nanti di surga tidak bertemu dengan Rasulullah, dalam keadaan sakit yang lemah. Kalau melihat syariat sudah hampir meninggal dunia, masih ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, benar aku dijamin masuk surga, tapi aku takut nanti tidak bertemu denganmu ya Allah ya Rasulullah. Berikan jaminan kepadaku kalau aku nanti di akhirat di surga bisa bersamamu. Itu yang mereka inginkan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai mengikuti segala apa saja yang dari Rasulullah, persis simetris cara hidupnya, cara makannya, bajunya, pakaiannya, kelakuannya, akhlaknya, semua. Apa sebabnya? Kata beliau, takut nanti kalau saya menyimpang dari apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, nanti saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Saya takut nanti tidak bertemu, tidak menyusul Rasulullah. Takut. Padahal siapa yang tidak tahu bahwa Sayyidina Umar adalah orang sahabat Nabi, satu di antara yang sudah dijamin masuk surga. Sampai ketika Rasulullah Mi'raj melihat sebuah rumah putih yang sangat besar, istana yang begitu indah, dan Rasulullah tertarik ingin masuk. Tapi sebelumnya beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa? Ini istana